Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Kurniawan, kelas 11 IPS 4, nomor absen 21. Di sini saya akan membawakan naskah monolog Nasib Sial Seorang Badut karya dari Agus Nur. Musik yang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul tidak ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut, bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai berbicara kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepeda roda satu, atau melakukan atraksi bola hoop. Sementara musik membangun suasana riang. Badut itu melakukan atraksi kocaknya, gerakan-gerakan yang dimaksud untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi memunculkan ironi, sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat kusut. Badut tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang itu tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lulusan saya. Duduk terpangkur seakan menyesali nasibnya. Badut, mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak dalam orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa karena lucuan kamu bisa dipidanakan, dianggap penghinaan dan mencemarkan nama baik. Kawan saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak, menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan. Coba kalian pikir, siapa yang enggak taat, siapa yang aneh, siapa yang kafir? Mendekus dan geleng-geleng. Badut hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang orang seperti senang bertengkar. Kalau cerdas bilang aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang setelah bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan, bahkan sering kali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya seorang badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang tren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya presiden. Ya anaknya pengen presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelentur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu nyaman, lumayan enak, penghasilan lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja
Kalau lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut ini mendadak terhenyak menatap ke satu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup, lalu mendekati. Badut menyapa, seakan ada orang di hadapannya. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Membereskan tempatnya, menyodorkan kursi panjang, kursi yang bisa ada di warung. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Ia mencari makanan di antara barang-barangnya yang berantakan, tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu nggak lapar, syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesen ke GoFood kok. Tapi kamu ya bayar ya. Lalu bicara pada penonton. Badut, yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa feeling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah dimana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira abang sudah melupakan saya. Tersenyum bahagia. Terima kasih kalau abang terus ingat saya. Abang pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bergaya malu-malu duduk di kursi panjang itu, seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Badut, aku kira kamu sudah nggak mau sama saya. Itu bergeser mendekati pacarnya. Katanya kamu punya pacar baru. Pelan bergeser mendekat. Lebih tampan, makin bergeser. Lebih kaya, makin bergeser mendekati hingga sampai di ujung kursi panjang itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Menyanyikan lagu Sumpah, I love you, I miss you. Makin bergeser mendekati ke ujung kursi. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya hingga tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi panjang itu, dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celingukan melihat keliling. Badut memanggil-manggil, abang. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Badut, ternyata hanya khayalan saya saja, nggak ada pacar saya. Badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya, sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya, atau secara teknik ia membuka pakaiannya, dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis, seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Lalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren. Dan kali ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya
jentikan jari seperti ini, menggerakkan jarinya. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa berbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Catatan nama Raisa di sini bisa diganti dengan nama lainnya. Bila berperan lakon ini perempuan, bisa menggantinya dengan nama laki-laki. Nama bisa disesuaikan dengan konteks saat pertunjukan ini. Misal, bila di sekolah, nama bisa diganti dengan nama seorang yang favorit di kelas, atau nama guru, atau bintang yang sedang terkenal. Lagu ini pun bisa diganti dan disesuaikan, misal dengan lagu dangdut atau lagu yang sedang populer. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik, sayapnya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ia menjadi pemimpin dan tak perlu cerdas atau pintas, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasan, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin pendukung